Keberangkatan jemaah calon haji kloter 41 embarkasi Solo harus tertunda karena pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut jemaah calon haji mengalami kerusakan. Setelah ditunda 4 jam dan mendapat kepastian dari pihak maskapai, 360 jemaah calon haji akhirnya berangkat ke Tanah Suci pada pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Kelompok terbang embarkasi Solo ini terpaksa kembali lagi masuk ke asrama Haji Donohudan setelah sebelumnya sempat diberangkatkan menuju Bandara Adi Sumarno pada Kamis pagi. Petugas bagian pemberangkatan PPIH embarkasi Solo mengevakuasi para jemaah lansia untuk dibawa ke gedung Musdalifah. Jemaah lainnya juga turun dari bus untuk kemudian masuk ke gedung pemberangkatan embarkasi Solo. Kasubag Humas Embarkasi Solo mengatakan pihak Garuda Indonesia mengonfirmasi adanya kerusakan teknis pada pesawat. Setelah jemaah berangkat menuju bandara, dapat informasi dari Garuda bahwasanya pesawat pembawa jemaah haji kloter 41 mengalami kendala teknis. Dan setelah dilakukan pemeriksaan memang perlu ada perbaikan. Selama waktu penundaan, jemaah haji memanfaatkan dengan beristirahat di dalam gedung Musdalifah, asrama Haji Donohudan Boyolali. Setelah ditunda selama 4 jam, dan mendapatkan kepastian dari pihak Garuda Indonesia, PPIH Embarkasi Solo memberangkatkan kembali calon jemaah haji kloter 41 ke Bandara Adi Sumarno Boyolali pada pukul 10.40 WIB untuk menjalani proses pemeriksaan dokumen keimigrasian. Dan ini sudah berangkat pukul 11.40. Jadi ini sudah prosesi untuk mengkarut dan lanjut masuk pesawat dan terbang. Tadi pihak Garuda juga langsung meminta maaf kepada jemaah dan memberikan kompensasi konsumsi kepada jemaah. Sebelumnya, pihak Kementerian Agama RI sudah melayangkan surat kepada pihak Garuda Indonesia agar lebih profesional dalam pelayanan penerbangan jemaah haji setelah adanya beberapa permasalahan, mulai dari keterlambatan jadwal penerbangan di beberapa embarkasi hingga rusaknya mesin pesawat. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah. Memasuki gelombang 2 pemberangkatan kloter 47, jemaah haji diizinkan langsung memakai baju ihram dari asrama haji. Hal ini karena jemaah akan menuju Mekah lewat Bandara Jeddah dan bisa langsung menunaikan ibadah umroh wajib. Sementara itu, mengantisipasi cuaca panas di Tanah Suci, jemaah haji diimbau untuk mempersiapkan peralatan pribadi dan tas kesehatan berisi obat-obatan, krim pelembab hingga masker, serta penyemprot air. Gelombang kedua mulai dari kloter 47 hingga kloter 106 asal Surabaya, Jawa Timur akan berangkat dari Juanda ke Jeddah dan langsung ke Mekah. Pada pemberangkatan gelombang kedua ini, jemaah haji diperbolehkan memakai baju ihram sejak di asrama. Jemaah juga sudah bersuci di asrama haji. Mempersiapkan kain ihramnya karena ada beberapa jamaah yang akan mengambil mikot di pesawat yaitu di Kordul Manazil. Ketika sampai di Jeddah, jemaah bisa langsung ke Mekah dan bisa menjalankan ibadah umroh dan haji. Hal ini dilakukan karena sejumlah jemaah tidak mau kerepotan memakai baju ihram di Bandara Jeddah. Alasannya di Jeddah Arab Saudi nanti akan penuh jemaah memakai baju ihram dan antri di kamar mandi di bandara. Hingga Jumat dini hari, PPIH Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 17.426 jemaah calon haji ke Juanda menuju Bandara Jeddah. Selain itu, guna antisipasi cuaca panas di Tanah Suci, jemaah haji telah mempersiapkan diri dengan membawa peralatan pribadi dan tas kesehatan yang diberikan oleh petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Surabaya. Tas kesehatan ini berisi obat-obatan, krim pelembab, hand sanitizer hingga masker serta penyemprot air. Tas ini digunakan untuk menjaga kesehatan dan antisipasi cuaca panas jemaah selama menjalani ibadah di Tanah Suci. Pembagian tas kesehatan diberikan langsung ke jemaah saat akan memasuki kamar untuk menginap di asrama haji Sukolilo. Sudah kami kemarin itu untuk melatih agar fisiknya nanti di sana itu tiap hari itu jalan kaki, agar nanti bisa Kalau cuaca panas sendiri gimana? Ya, saya pakai bawa itu untuk melindungi kulit dari sinar matahari sama pelembab untuk melindungi. Antisipasinya membawa suplemen dan membawa itu
pelindung kulit seperti sunscreen gitu. Petugas penyelenggara ibadah haji menyebut cuaca di Tanah Suci kini mencapai 43 derajat Celcius sehingga diharapkan jemaah haji bisa menghemat tenaga dan fisik serta tidak perlu memforsir tenaga sebelum melaksanakan ibadah utama haji. Diharapkan dengan adanya tas kesehatan ini jemaah haji dapat mengantisipasi cuaca dan bisa beradaptasi sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, pulang ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Tim Liputan CNN Indonesia.